Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema PBP, penabur, benih, dan penerima kerajaan Allah. PBP, penabur, benih, dan penerima kerajaan Allah. Kita akan baca dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai 23. Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan 18 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di atas tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. PBP, penabur, benih, dan penerima kerajaan Allah. Konteks dari perumpamaan tentang si penabur ini adalah pelayanan Yesus di Galilea. Kalau kita baca dalam Matius pasal 13, Yesus memulai penjelasan mengenai kerajaan Allah. Dia menjelaskan serangkaian perumpamaan tentang kerajaan Allah. Kita tahu secara keseluruhan ada 46 perumpamaan yang Yesus ceritakan tentang kerajaan Allah yang berkaitan juga dengan kedatangannya dan juga pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Dan cerita perumpamaan yang dia berikan adalah cerita yang berasal dari kehidupan yang sesungguhnya, dari realita kehidupan sehari-hari mereka, di mana dia kemudian menarik kesimpulan rohani dan beberapa kebenaran secara rohani dari perumpamaan tersebut. Artinya, dari sebuah perumpamaan tidak boleh kita mengambil arti dari semua bagian, kalau malah akan mengakibatkan kekacauan dalam berbagai pemahaman. Biasanya dalam berbagai perumpamaan ada 1, 2, atau 3 kebenaran yang dijelaskan. Kita tidak bisa menyimpulkan segala hal, tapi melihat inti-inti penekanan yang diberikan oleh Yesus atau perumpamaan tersebut. Kita akan lihat yang pertama, P yang pertama, yaitu penabur. Yesus pembawa kerajaan Allah. Penabur, Yesus pembawa kerajaan Allah. Sangat jelas bahwa di awal Yesus menceritakan berbagai perumpamaan. Dia menjelaskan tentang perumpamaan tentang si penabur yang menggambarkan bahwa dialah yang adalah pembawa daripada kerajaan Allah. Semua kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes menekankan bahwa Yesuslah yang membawa kerajaan Allah. Dialah firman Allah itu sendiri. Dalam Injil Yohanes dikatakan, dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Dan juga ayat 14 dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Maka Yesuslah pembawa kerajaan Allah. Dialah si penabur itu
yang membawa kerajaan Allah. Dan dalam rentetan 46 perumpamaan Yesus secara keseluruhan dalam kitab-kitab Injil, menjadi sangat jelas bahwa Yesus menjelaskan tentang apa arti kerajaan Allah, tentang realita kerajaan Allah yang sudah ada dan yang belum ada. Bicara mengenai hakikatnya, awalnya, bicara mengenai perkembangannya, bicara mengenai penggenapannya. Juga bicara tentang bagaimana orang bisa masuk kerajaan Allah. Juga berbicara mengenai anugerah yang Allah berikan yang luar biasa kasihnya dalam kerajaan Allah. Dan juga kabar buruk bagi mereka yang menolak kerajaan Allah. Dan juga jelaskan berbagai norma kerajaan Allah dalam hubungan dengan sesama kita, sikap terhadap sesama. Juga norma kerajaan Allah yang berkaitan dengan materi, penggunaan materi yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Juga dalam hubungan pribadi kita, dalam doa sebagai wujud hubungan kita dengan Tuhan. Dan juga berkaitan dengan ketaatan kita dalam pelayanan, dalam kerajaan Allah. Dan juga bicara mengenai bagaimana kita bisa menyiapkan diri akan hari besar kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana kita menyiapkan diri akan kerajaan Allah yang akan datang. Dan sekaligus juga sangat penting bahwa setiap kita mengambil keputusan untuk mau masuk dan mau terlibat dan mau hidup dalam kerajaan Allah. Dan Yesuslah si pembawa kerajaan Allah itu. Dialah penabur yang sejati. Dialah yang membawa kerajaan Allah ke tengah-tengah dunia ini. Sangat jelas dalam perjanjian baru bahwa Yesus yang kemudian melalui kematiannya di kayu salib membawa penebusan keselamatan bagi manusia. Bahwa melalui pemberitaan firman-Nya, melalui pemberitaan firman Tuhan, Dia menyatakan apa yang merupakan kehendak Allah. Dan juga Ia kemudian mengutus Roh Kudus yang kemudian hidup di antara dan dalam orang percaya. Sungguh luar biasa, sehingga Yesuslah si pembawa kerajaan Allah itu. Dan kita pun sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus saat ini, kita dipanggil untuk boleh dan harus ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan, menjadi penabur-penabur firman Tuhan dalam situasi dimanapun kita berada. Maka P yang pertama, penabur adalah Yesus sendiri. Dialah Allah sejati. Dialah yang membawa kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, B, yaitu benih, yaitu kuasa firman Tuhan. Benih yaitu kuasa firman Tuhan. Pada masa itu orang-orang berharap bahwa kerajaan Allah akan datang dengan kekuatan militer, dengan hal yang bersifat supranatural, dengan mengusir para penjajah. Tapi Yesus jelaskan bahwa kerajaan Allah bukan datang dengan kekuatan militer, bukan datang dengan hal yang bersifat supranatural pada saat itu yang bersifat luar biasa. Tetapi pertama-tama dan terutama kerajaan Allah didirikan dan berkembang berdasarkan kepada kuasa firman Tuhan. Dan juga kita lihat bahwa Yesus sendiri yang menyampaikan firman Tuhan itu, Dia juga mendapat perlawanan yang besar dari keluarga dan juga dari teman-teman dekatnya. Maka gambaran tentang si penabur ini juga melambangkan bagaimana pelayanan Yesus itu sendiri yang juga mendapatkan tantangan dari banyak orang. Karena menabur adalah sesuatu yang kelihatannya lemah, yang kelihatannya tidak berarti, bahkan benihnya akan mudah binasa oleh berbagai hal. Tetapi di sisi yang lain, hal menabur merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan memiliki kuasa yang luar biasa. Pelayanan Yesus merupakan pelayanan yang menaburkan firman Allah yang kelihatannya sepertinya tidak berguna, tetapi melaluinya kerajaan Allah didirikan. Maka di sini fokusnya adalah kepada kuasa firman Tuhan itu sendiri, dan kemudian apa yang terjadi dengan benih-benih itu terhadap para penerimanya. Kalau kita baca dalam perjanjian baru, sangat jelas bahwa firman Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa. Dalam Yakobus 1 ayat 21 dikatakan bahwa kita dipanggil untuk menerima firman Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan bahwa kita telah diberikan firman Allah yang memberikan kepada kita kehidupan kekal. Juga Paulus dalam Kolose 1 ayat 5 dan 6 mengatakan bahwa firman yang kebenaran adalah firman yang dapat membawa buah dan membuat kita dapat bertumbuh, sehingga kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh hikmat, kita memperoleh kekuatan penghiburan, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan oleh karena firman itu sendiri. Maka pemberitaan firman Tuhan merupakan hal yang prioritas, hal yang utama. Yesus sendiri menyatakan bahwa Dia menyampaikan firman Tuhan, Dia menaburkan firman Tuhan, meskipun Dia
juga melakukan berbagai mujizat yang luar biasa, menunjukkan keilahian yang luar biasa. Tetapi apa yang terutama dia lakukan adalah pemberitaan firman Tuhan. Dan hal yang sama juga berlaku untuk kita, bahwa bagi gereja Tuhan, bagi setiap orang percaya, tugas kita adalah menyampaikan firman Tuhan. Karena kuasa firman Tuhan memiliki kuasa untuk menyelamatkan, memperbaharui, untuk menyatakan yang benar, untuk memberikan pengharapan, untuk memberikan penghiburan, untuk menyatakan kehendak Allah bagi kehidupan pribadi kita, kehidupan jemaat kita, dan juga kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Benih firman Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa, sehingga pemberitaan firman Tuhan adalah cara Tuhan untuk kemudian memperluas kerajaan surga, memperluas kerajaan Allah, untuk membawa keselamatan bagi dunia. Di sini Yesus memberikan gambaran yang sangat biasa, yang sangat umum pada waktu itu, yaitu seorang penabur yang dengan tas yang dikalungkan pada lehernya dan juga bahunya berjalan menaburkan benih di sepanjang jalur-jalur tanah. Dia tidak memperhatikan apakah benih itu jatuh di pinggir jalan atau di tempat yang dangkal, yang berbatuan atau semak duri. Meskipun demikian, dia jelas menabur dengan tujuan supaya benihnya akan tumbuh. Karena tanpa hasil tumbuhan, jelas bahwa penaburnya tidak membawa hasil dan tidak berguna. Dan kita lihat bahwa di 3 tempat, yaitu jalan, bebatuan, dan semak duri, benih tersebut tidak menghasilkan buah. Dan akhirnya dimakan oleh burung, tidak dapat bertumbuh karena tanah yang tipis, dan benih yang lain mati karena dihimpit oleh semak duri. Hanya di tempat yang keempat, yaitu di tanah yang baik, benih tersebut dapat bertumbuh dan menghasilkan buah secara melimpah. Pelayanan Yesus adalah menyampaikan firman Allah dan menyerukan orang untuk bertobat dan menerima Injil Allah, terlepas daripada apakah orang akan menerima atau menolaknya. Hal yang sama juga berlaku bagi kita pada masa kini. Kita pun dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan, terlepas daripada hasilnya. Karena tugas kita adalah menyampaikan firman Allah, benih kerajaan Allah yang penuh kuasa, yang dapat membawa keselamatan, membawa pembaharuan, juga membawa penghiburan, pengharapan bagi setiap orang yang menerimanya. Yang ketiga adalah P, penerima atau respons atau jawaban terhadap firman Tuhan. P, penerima, jawaban atau respons terhadap firman Tuhan. Dalam perumpamaan ini digambarkan 4 jenis tanah yang sekaligus juga melambangkan 4 jenis hati manusia dan sikap daripada manusia terhadap firman Tuhan itu sendiri. Bahwa ada 4 sikap, 4 respons. Ada juga sikap, ada 3 sikap yang bersifat menolak atau bersifat di mana firman Tuhan tidak berbuah. Dan ada 1 jenis hati yang bersifat sungguh-sungguh menerima dan menghasilkan buah yang bersifat kekal. Hati yang pertama atau tanah yang pertama adalah tanah yang keras, atau hati yang keras. Itu yang pertama. Digambarkan di sini bahwa benihnya jatuh di atas tanah yang keras, dan juga kemudian di pinggir jalan yang diinjak-injak orang dan dimakan oleh burung, yang melambangkan juga bahwa firman Tuhan itu dimakan oleh iblis yang mengganggu kita, yang merampas firman Tuhan dari hati manusia. Artinya, karena manusia telah dikeraskan hatinya oleh dosa, maka hatinya menjadi semakin keras dan tidak mau menerima firman Tuhan. Karena mereka menolak firman Tuhan sesuai dengan Roma pasal 1, maka kemudian mereka semakin terbawa kepada dosa yang semakin besar, akhirnya menjadi semakin keras dan semakin tidak mau menerima firman Tuhan, sehingga iblis dengan mudah dan si jahat dapat dengan mudah merampas firman Tuhan dari mereka. Yang kedua adalah hati yang dangkal atau juga tanah yang tipis. Hati yang dangkal atau tanah yang tipis menggambarkan bahwa ada orang-orang yang menerima Injil Yesus dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, tapi kemudian ketika mengalami berbagai macam persoalan kehidupan, tantangan dalam kehidupan, sakit penyakit, tidak mengerti hal yang terjadi dalam kehidupan mereka, dan kesulitan, mereka kemudian cepat sekali menyerah karena iman mereka hanya berdasarkan kepada perasaan saja, kepada semangat saja, kepada kepentingan diri sendiri saja, dan tidak sungguh-sungguh mendalami firman Tuhan dan mengerti akan iman yang sebenarnya. Sehingga mereka kemudian awalnya semangat, tapi kemudian cepat sekali mereka kemudian meninggalkan Injil, meninggalkan Tuhan, karena mereka mengalami berbagai kesulitan dalam kehidupan mereka. Artinya bagi kita juga penting bahwa kata-kata kita, kebaktian kita, ibadah kita bukan secara otomatis menjadikan kita orang Kristen. Tapi seharusnya kesungguhan kita bukan hanya semangat luar saja,
tapi sungguh-sungguh firman Tuhan yang berakar dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadikan kita orang percaya, murid Yesus yang sejati. Jenis tanah yang ketiga adalah tanah yang terhimpit, atau juga hati yang terhimpit, di mana benih itu jatuh dalam semak duri yang terhimpit. Oleh karena banyak perkara, maka iman yang pertama semangat dengan penuh kesungguhan, secara perlahan-lahan karena memiliki orientasi yang salah, fokus yang salah, berorientasi pada kesenangan dunia, secara perlahan-lahan kepada kekayaan dunia, kepada posisi jabatan dunia, sehingga lama-kelamaan tanpa disadari, maka hal-hal ini kemudian menggeser firman Tuhan, dan sehingga akhirnya kemudian iman orang itu terhimpit oleh kekayaan dan kemudian oleh kepentingan kesenangan duniawi, sehingga secara perlahan-lahan firman Tuhan yang bertumbuh itu kemudian terhimpit dan mati oleh karena salah fokus, salah orientasi dalam kehidupan. Maka sangat penting bagi kita adalah sungguh-sungguh kita berfokus kepada firman Tuhan. Jangan biarkan hal-hal lain mengambil tempat dalam kehidupan kita. Haruslah firman Tuhan yang menjadi yang utama. Pada saat hal-hal lain menjadi penting dalam kehidupan kita, menggeser posisi firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka secara perlahan-lahan kita akan mati secara rohani. Pertama tidak kelihatan, tapi secara perlahan fokus kita, arah kita, orientasi kita akan bergeser, dan kemudian kita akan mati oleh karena kepentingan dunia. Bukan saja karena firman Tuhan dirampas oleh iblis, bukan saja karena kita mengalami kendala beriman, karena mengalami kesulitan, permasalahan, tantangan, sakit penyakit, dan berbagai situasi yang sulit dalam kehidupan kita, tapi juga pada saat kita salah orientasi, salah fokus, bukan lagi pada firman Tuhan, kita memberikan tempat kepada hal-hal duniawi, maka firman Tuhan tidak dapat bertumbuh dalam kehidupan kita. Jenis tanah yang keempat adalah, reaksi yang keempat adalah hati yang terbuka. Hati yang terbuka, tanah yang subur. Maka ini yang digambarkan oleh Yesus. Maka sikap yang sebenarnya, sikap yang tepat adalah menerima firman Tuhan, menerima pengajaran Yesus yang membawa keselamatan, sekaligus yang memberikan hikmat, memberikan pengajaran dalam cara hidup kita sehari-hari, dan juga cara kita untuk menghadapi masa depan dan juga menghampiri kerajaan Allah di masa yang akan datang. Maka yang penting bukan jumlah buahnya, bukan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ini merupakan gambaran bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh menerima firman Tuhan, yang memiliki hati yang terbuka, yang mau mendengar firman Tuhan dan juga mau mengertinya dan juga sungguh-sungguh melakukannya, maka kemudian pasti akan menghasilkan buah. Jumlah buah tidak menentukan, tapi penting bahwa kita memiliki sikap hati yang terbuka. Maka pertanyaan bagi kita saat ini adalah, hati apa yang kita miliki? Apa kita memiliki hati yang keras, yang menolak Tuhan dan tidak mau Tuhan? Kita memiliki hati yang bersifat dangkal, yang semangat sebentar, yang hanya bergantung pada emosi, perasaan saja. Pada saat ada kesulitan kita menolak Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Ataukah kita memiliki hati yang seperti benih yang dalam semak duri, yang kemudian terhimpit, hati yang terhimpit oleh karena kepentingan-kepentingan duniawi yang secara perlahan mematikan kita. Ataukah kita memiliki hati yang sungguh-sungguh subur, dalam arti yang terbuka, hati yang terbuka, yang mau menerima firman Tuhan, sehingga menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga dalam tindakan kita, dalam pembaharuan hidup kita, dalam pelayanan kita akan menghasilkan buah, jadi berkat bagi banyak orang. Tugas kita adalah memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang. Sekaligus juga sikap kita yang penting adalah sikap yang terbuka kepada firman Tuhan. Dan juga yang penting bahwa kita akan membawa buah, bukan jumlahnya, tapi pada saat kita sungguh-sungguh memberikan tempat kepada firman Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah. Maka buah dalam kehidupan kita, buah rohani, berkat bagi orang lain, bagi diri kita, dalam pelayanan kita, bergantung kepada sejauh mana kita sungguh-sungguh terbuka kepada firman Tuhan. Mari sama-sama kita menyambut Yesus sang penabur kerajaan Allah, bahwa dialah pembawa kerajaan Allah, bahwa dalam Yesus kita memiliki keselamatan, kepastian, hikmat, kita memiliki pengharapan masa depan. Kita juga meyakini akan kuasa firman Tuhan, benih kuasa firman Tuhan yang mampu merubah manusia, yang mampu membawa keselamatan, yang mampu membawa penghiburan dan membawa
pengharapan bagi manusia. Dan yang ketiga, mari sama-sama kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang terbuka kepada firman Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita periksa sejauh mana hati kita telah menjadi keras, sejauh mana hati kita menjadi dangkal, sejauh mana hati kita menjadi terhimpit, baik oleh pemikiran duniawi, baik oleh kesulitan-kesulitan yang ada. Bersama-sama kita katakan, Tuhan, aku mau memiliki hati yang terbuka, hati yang terbuka bagi firman Tuhan, agar menghasilkan buah dalam kehidupan saya. Engkau membawa damai, sukacita, membawa kepastian keselamatan, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, aku mau memiliki hati yang terbuka, jadi bagian dalam kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.